Oke guys, welcome back to my channel. Selamat datang di part 2. So, setelah di hari lalu kita kemarin melihat tentang mobil F1 generasi tahun 2023, dan khususnya gue di sini sedang membahas mobil Alfa Romeo Racing Stake yang berkode bodi C43, yaitu mobil yang generasi terbaru, yaitu tahun generasi 2023. Dan di video lalu gue sudah bahas tentang bagian depan mobil, bagian samping, dan gue bahas tentang aerodinamikanya, ada apa saja di sana. So silakan klik link silakan nonton dulu videonya. Sebelum nonton video ini, nonton video dulu yang di sebelumnya di part lalu. Dan di sini gua kali ini part 2 akan bahas tentang bagian belakang dan detailnya sedikit di bagian floornya. So kita lanjut ke bagian belakangnya. Untuk bagian belakang sini terdapat elemen khas F1 ya. Jadi yang pertama di sini kita bisa lihat pertama adalah rear wing, yang kedua ini adalah namanya beam wing, dan yang ketiga adalah diffuser yang ini. Nah, ini diffusernya. Nah, seperti itu. Itu diffuser. Jadi ada diffuser satu. Yang kedua ini adalah beam wing. Yang ketiga ini adalah rear wing. Yang sekaligus rear wing ini gue akan bahas tentang rear wing dulu ya, atau sayap belakang. Di sini rear wing ini sebenarnya ada potongan seperti ini, pemisah. Yap, kita tahu kalau di F1 ada teknologi namanya DRS, Drag Resolution System. Jadi dia membuka flaps bagian belakang. Flaps ini yang gue tandain pisahan ini, ini dia akan terbuka. Jadi ini tidak ada. Dia sebenarnya seperti ini, begini. Dari sini dia. Kalau lihat dari depan ya, secara frontal, ini front wingnya dia terbuka begini. Ini ada masif, ini masif. Jadi dia flapsnya terbuka seperti ini. Mungkin kalau ada footage-nya, gue akan kasih footage-nya sebentar di antara video ini. Dan kita lanjut. Setelah ada footage tersebut, ini flaps ini terbuka, dan di flaps ini terdapat bagian depan sama seperti kemarin, yaitu di sini adalah end plate. Ini adalah end plate. Ini gue tandain rapi deh. Ini adalah end plate. Ini end plate. Ini main plane. Di sini main plane, dan sini end plate. Dia sebenarnya masuk ke main plate, tapi ini adalah flaps untuk DRS-nya. Jadi tidak semuanya yang terbuka. Jadi hanya sebagian kecil saja yang terbuka. Dia berfungsi untuk mungkin kalau dari depan kelihatan. Sebentar.
Gue cari gambar yang enak dulu. Oke. Ini ya. Jadi di sini dia ada seperti mangkuk ya. Di sini ada seperti bowl. Dia cekung ke dalam begini, dan bagian sini yang terbuka. Jadi dia akan naik ke atas begini. Ya pokoknya seperti itulah dari footage yang tadi ya. Jadi dia membuka flapsnya untuk mengurangi drag yang angin terkena di sini, angin ke sini, karena ini anginnya pasti akan ke atas begini akan ke atas begini. Tapi kalau dia terbuka, dia akan lurus ke belakang begini gitu. Dari sini ada main plane untuk seperti mangkuk atau mengambil angin yang siap untuk dinaikkan ke atas begini, begitu. Kita balik ke belakang. Sebentar. Ini. Jadi ini rear wing ya. Ini ada bagian knalpot, dan ini adalah sebuah beam wing ya. Jadi dia berfungsi sebagai sama seperti rear wing di RS. Dia berfungsi untuk mengangkat angin ke atas juga. Jadi angin kena di RS keangkat atas, keangkat atas juga dari beam wing, dan di sini juga terangkat ke atas juga seperti like a diffuser. Jadi di bawah juga terangkat ke atas begitu. Jadi ada 3 elemen pendukung downforce di bagian belakang F1 ini. Itu ada diffuser, ada rear wing atau DRS-nya, dan ada beam wing-nya. Jadi sistemnya seperti ini kalau lihat dari samping ya. Jadi kalau lihat dari samping, angin yang kesini dia pasti akan naik ke atas begini. Kalau di RS tertutup ya, dia akan pasti angin naik ke atas begini. Dan kalau dia terbuka, di atas terbuka, dia langsung begini. Nah, begitu. Jadi flapsnya ini untuk mengangkat angin. Kalau flapsnya dibuka, dia anginnya langsung lurus ke belakang begini. Nah, ada kesinambungan antara beam wing, rear wing, dan diffuser, yaitu di bagian sini. Kalau di RS tertutup, dia anginnya terangkat seperti ini. Dan tadi beam wing itu tadi kan dia bentuknya seperti naik ke atas begini ya. Dia flaps ke atas begitu. Otomatis dia akan mengangkat angin juga. Jadi dia menyatukan angin ke atas begini 2, dan tadi diffuser juga ke atas begini 3. Jadi ada 3 elemen untuk menaikkan angin atau membuat energi downforce di bagian belakang. Itu ada rear wing, beam wing, dan diffuser. Tapi kalau di RS itu terbuka, bagaimana bentuknya? Kalau di RS terbuka, tadi kan kita lihat anginnya seperti ini ya. Anginnya dia akan lurus ke belakang karena di RS terbuka. Nah, untuk beam wingnya dia tetap akan naik. Dia tidak bisa bermain dengan apapun. Beam wing dia akan menyentuh angin sini. Jadi dia terdapat angin dari diffuser, di RS. Lalu ada angin dari di beam wing ini, dan ada angin yang dari di diffuser ini. Jadi 2 angin ini terangkat, yaitu dari beam wing dan diffuser terangkat, namun tidak setinggi kalau di RS tertutup ya. Kalau di RS tertutup, dia berubah menjadi seperti ini. Nah, ini di RS open, on, di RS on.
Jadi dia mengangkat angin. Kalau di RS off, dia seperti ini, begitu. Kalau di RS on, beamling dan diffuser mengikuti arah airflow dari di RS. Tapi kalau di RS-nya mati, di RS-nya on, terbuka, beamingnya dan diffusernya akan mengenai udara dari rear wing di RS terbuka ini, seperti itu. Oke, untuk belakangnya kurang lebih seperti itu. Cukup sederhana. Kita akan masuk ke detail. Dan oke, kita masuk ke detail terakhir, yaitu kita masuk ke detail. Di bagian floor ini terdapat hal yang unik ya, karena di sini terdapat flaps kecil untuk mengalirkan udara naik ke atas begini, dari atas floor ke atas begini. Namun di sini cukup hati-hati karena di sini ada berkali-kali flapsnya, jadi bisa menimbulkan dirty air atau outwash ke samping begini, ataupun bisa berantakan begini ke atas begini, dan itu cukup berbahaya untuk floor flaps seperti ini karena bentuknya berkali-kali dan cukup tinggi ya. Jadi ini terdapat separator di sini dan begini flapsnya, jadi anginnya bisa naik begini kalau berkali-kali begini. Kalau cuma satu ya mungkin masih bisa ditolerir, tapi kalau berkali-kali begini bisa cukup berbahaya. Oke, itu untuk detailnya. Dan ya, sekian dari video gue kali ini. So menarik bukan? Dari tim F1 kali ini. Jadi gue pertama akan telah membahas tentang aerodinamika dari F1 Alfa Romeo ini. So klik like jika kalian suka, subscribe dan bagikan ke teman kalian. Gue pastinya akan membuat video-video lain tentang F1 aerodinamika, baik dari tahun 2022, 2023 ataupun seterusnya ataupun ke belakang. So terima kasih guys sudah menonton. Bye bye.